Udara dingin sore itu menusuk tulang saat langkah kaki berhenti di depan sebuah rumah tua yang catnya mulai mengelupas. Niat hati hanyalah sebuah kebaikan sederhana, mengembalikan sebuah tas ransel gunung yang tertinggal di puncak Gunung Merbabu. Namun, saat pintu berderit terbuka, bukan senyum lega yang menyambut, melainkan tatapan kosong dari seorang wanita paruh baya. Tatapan mati yang menusuk sanubari, diiringi keheningan yang mencekik. Ketika tas itu disodorkan, bibir pucat wanita itu bergetar, menyatakan sebuah kenyataan yang membekukan aliran darah. Putrinya, pemilik tas ransel biru pudar ini, tidak pernah pulang sejak 3 tahun yang lalu. Tidak ada jasad, tidak ada jejak, hanya keheningan gunung yang menelannya hidup-hidup. Ingatan kembali terlempar pada akhir pekan lalu, di ketinggian Merbabu yang diselimuti kabut tebal tak wajar. Angin berhembus membawa suara siulan pelan yang terasa menyayat telinga. Di tengah jarak pandang yang hanya beberapa meter, bayangan biru kusam menarik perhatian. Sebuah tas ransel tergeletak begitu saja di atas batu dingin, tanpa ada tanda-tanda pemiliknya di sekitar. Tidak ada tenda, tidak ada jejak kaki segar di tanah yang basah. Hanya tas itu, seolah-olah diletakkan dengan sengaja oleh tangan yang tak kasat mata, menunggu untuk ditemukan oleh jiwa yang penasaran. Rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Tangan yang terbalut sarung tangan tebal menyentuh kain ransel yang anehnya terasa sangat dingin. Sedingin es abadi. Saat digeser, sebuah kartu identitas terjatuh dari sela-sela kantong samping. Tertera nama seorang gadis dengan wajah tersenyum manis. Sangat kontras dengan aura mengerikan yang menguar dari tas tersebut. Entah dorongan dari mana, sebuah keputusan fatal dibuat hari itu. Membawa turun ransel tersebut dengan harapan bisa mengembalikannya ke pangkuan keluarganya. Tanpa disadari, beban yang dibawa turun bukanlah sekedar kain dan perbekalan, melainkan sebuah kutukan dari dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Kembali pada kenyataan di depan pintu rumah yang lapuk ini. Hawa dingin dari Merbabu seakan ikut turun dan menyelimuti teras rumah. Wanita paruh baya di hadapan sang pendaki menatap tajam ke arah tas biru itu. Namun, matanya tidak memancarkan kehidupan. Wajahnya adalah kanvas keputusasaan yang telah dilukis selama bertahun-tahun oleh air mata dan penantian tak berujung. Bau anyir samar-samar tercium dari dalam rumah yang gelap gulita di belakang sang ibu. Seolah rumah itu sendiri menghembuskan napas kematian. Sebuah pengakuan meluncur dari bibir keriput itu, mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Putrinya hilang tanpa jejak di jalur pendakian 3 tahun silam. Tim SAR, paranormal, hingga ritual adat telah dikerahkan. Namun sang gunung
enggan mengembalikan apa yang telah diambilnya. Pertanyaannya kini membakar pikiran. Jika gadis itu hilang 3 tahun lalu, bagaimana mungkin tas ranselnya bisa tergeletak bersih dari lumut di puncak gunung kemarin? Siapa atau apa yang menjaganya tetap utuh di tengah cuaca ekstrim merbabu? Dan mengapa tas itu terasa semakin berat saat kenyataan ini terungkap? Pintu kayu berderit dan tertutup perlahan, meninggalkan sebuah teka-teki yang mengancam nyawa. Malam pun tiba, merangkak membawa kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Tas ransel itu kini teronggok di sudut kamar, bagaikan sebuah benda hidup yang sedang bernapas pelan. Ada sesuatu yang sangat salah. Tas itu yang di gunung terasa ringan, kini memiliki bobot yang tidak masuk akal. Saat diangkat ke dalam kamar, otot-otot lengan sampai tegang, seolah sedang mengangkat sebongkah batu nisan besar. Sudut mata selalu menangkap bayangan hitam yang menggeliat keluar dari resleting tas yang tertutup rapat, merayap perlahan menaiki dinding kamar setiap kali pandangan dialihkan. Kegelisahan mulai merayapi kewarasan. Tepat pada pertengahan malam, udara di dalam kamar turun drastis hingga napas mengeluarkan uap putih. Hidung mulai menangkap aroma menyengat yang sangat familiar namun tak tertahankan. Perpaduan antara bau bunga melati layu dan aroma basah tanah kuburan yang baru digali. Dari bagian bawah tas biru kusam itu mulai merembes cairan hitam kental yang menodai lantai kayu. Lumpur itu tidak terlihat seperti tanah gunung biasa, melainkan tanah pekat yang membawa hawa kematian. Seolah-olah tas itu baru saja diangkat dari kedalaman liang lahat, membawa sebagian dari dunia bawah tanah ke dalam kamar yang sempit ini. Kelelahan mental akhirnya memaksa mata untuk terpejam. Namun alam bawah sadar justru membawa jiwa ini kembali ke titik awal. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Kembali berdiri di jalur pendakian merbabu yang dikelilingi pohon pinus raksasa yang rantingnya menyerupai cakar-cakar panjang. Di ujung pandangan, menembus kabut putih yang tebal, berdirilah sosok gadis berjaket merah darah. Pakaiannya kotor dan robek-robek. Ia membelakangi pandangan, berdiri kaku tanpa sedikit pun bergerakan di tengah angin gunung yang menderu kencang. Ini bukan sekedar mimpi biasa. Ini adalah sebuah panggilan dari dimensi yang bersebelahan dengan dunia manusia. Waktu seakan berhenti berdetak saat kepala gadis itu perlahan menoleh. Suara gemeretak tulang leher yang patah bergema di dalam kepala. Wajahnya sepucat lilin, membusuk di beberapa bagian, dan matanya adalah 2 lubang hitam yang menghisap segala cahaya dan harapan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun tatapan matanya menusuk tajam, membawa penderitaan tanpa akhir dari jiwa yang tersesat di alam gaib. Tangan yang kurus kering dan pucat diangkatnya perlahan, menunjuk lurus menembus dimensi mimpi, menunjuk ke arah tempat tas ransel biru berada di dunia nyata. Sebuah isyarat bisu yang membawa teror absolut. Sentakan keras membangunkan tubuh yang basah oleh keringat dingin.
Napas terengah-engah memburu udara di kamar yang kini terasa sangat pengap. Jantung berdetak liar menghantam tulang rusuk saat pandangan mata kembali tertuju ke sudut kamar. Tas ransel biru itu tidak lagi tertutup rapat. Resleting tamanya telah terbuka setengah, memperlihatkan jurang kegelapan di dalamnya. Tidak ada angin, tidak ada siapapun di kamar ini. Namun sesuatu telah membuka tas tersebut dari dalam. Hawa dingin yang luar biasa kini mengalir keluar dari celah tas, menyebarkan teror yang melumpuhkan sendi-sendi. Dengan sisa keberanian yang rapuh, tangan yang gemetar merengkuh senter dan perlahan membuka resleting itu sepenuhnya. Cahaya senter menembus rongga tas dan jeritan tertahan tersangkut di tenggorokan. Ini bukan lagi tas berisi perlengkapan gunung. Tidak ada pakaian, tidak ada kompor lipat. Sebagai gantinya, tas itu dipenuhi gumpalan tanah merah yang basah, rambut hitam panjang yang rontok berkeliaran, daun-daun pinus kering, dan serpihan putih yang sangat mengerikan menyerupai pecahan tulang manusia. Di tengah gundukan kengerian itu tergeletak sebuah buku catatan usang bersampul kulit yang mulai lapuk dimakan oleh kelembapan tanah. Buku harian itu menjadi saksi bisu hari-hari terakhir kewarasan sang pendaki Malang. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan yang semakin lama semakin acak-acakan, penuh keputusasaan. Catatan awal menceritakan kabut tebal yang tiba-tiba turun menutupi jalur. Namun, tulisan di halaman terakhir mengundang kengerian murni. Teks itu bercerita tentang suara bisikan tak bertubuh yang terus memanggil namanya dari balik pohon besar. Tentang jalan turun yang terus berputar dan selalu mengembalikannya ke puncak yang sama. Dan kalimat terakhir yang ditulis dengan cairan merah mengering berbunyi, "Mereka menemukanku. Mereka membawaku masuk ke pasar di tengah hutan tak terlihat, dan aku tidak akan pernah bisa pulang." Fajar menyingsing dengan sangat lambat. Membawa jurnal mengerikan ini, langkah kaki kembali dipacu, kembali menuju rumah sang ibu. Ada kenyataan yang harus diluruskan, ada kebenaran yang harus diungkap, demi ketenangan jiwa yang terus tersiksa. Namun saat tiba di alamat yang sama, pemandangan di depan mata menghancurkan sisa-sisa logika yang masih dipegang teguh di dalam kepala. Rumah yang kemarin sore baru saja dikunjungi, tempat wanita berwajah sendu itu berdiri di ambang pintu, kini berubah wujud total. Bangunan itu hancur separuh, dikelilingi rumput ilalang setinggi dada. Dindingnya dipenuhi lumut tebal, seolah-olah telah ditinggalkan tak berpenghuni selama bertahun-tahun lamanya. Kebingungan yang memuncak memaksa diri ini untuk menghentikan langkah dan bertanya pada seorang warga tua yang kebetulan sedang melintas perlahan. Jawaban yang keluar dari mulut bergetar pria tua itu seakan menghentikan detak jantung seketika. Rumah itu sudah dibiarkan membusuk bertahun-tahun. Sang ibu yang kemarin berbicara dengan tatapan kosong ternyata telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Mengakhiri hidupnya di dalam rumah karena depresi kehilangan putri tunggalnya di Gunung Merbabu. Lalu, siapa atau wujud ilusi dari alam mana yang membuka pintu dan menerima tas ransel itu kemarin sore? Dunia nyata dan alam gaib kini telah tumpang tindih.
Tangan yang tadinya memegang erat tas ransel biru dan buku harian itu, tiba-tiba terasa menggenggam permukaan kasar yang luar biasa dingin. Pandangan menunduk perlahan dengan gemetar. Tas dan jurnal itu telah lenyap sepenuhnya dari pandangan, berganti wujud menjadi sebongkah batu nisan kuno yang retak, dililit erat oleh akar-akar pohon beringin yang membusuk dan berbau anyir. Darah seketika membeku. Di ujung gang sempit yang secara gaib mulai diselimuti kabut tebal pegunungan, terlihat dua siluet gelap berdiri menanti. Sang ibu dan putrinya bergandengan tangan menatap menembus kabut dari alam baka. Sebuah senyum menyeringai menakutkan perlahan terbentuk di wajah mereka. Rahasia hilangnya gadis merbabu telah diwariskan, dan kutukan itu kini telah menemukan inang